Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, terkhususnya kepada seluruh pemirsa TVRI Provinsi Sumatera Utara dimanapun berada. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat dan sumber kekuatan kita, karena kali ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Adapun tema kita kali ini ialah menjadi hidup baru yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Dan pelayanan kita kali ini bersama Huria Kristen Batak Protestan HKBP Glugur, Resort Medan Utara, Distrik 10 Medan Aceh. Ya, bersama dengan saya sudah ada 2 orang narasumber. Yang pertama ada Amang Pendeta Roni E. Silitonga, MTH. Shalom Amang. Shalom bagi kita semua. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saya Pendeta Roni E. Silitonga, Pendeta HKBP yang sekarang melayani di HKBP Resort Medan Utara, Distrik 10 Medan Aceh. Kami berharap agar acara ini melalui pemirsa semua TVRI di Sumatera Utara untuk menyaksikan acara ini sampai dengan selesai. Baik, Amang Pendeta Roni E. Silitonga MTH tadi dari Pendeta Resort Medan Utara. Selanjutnya ada Amang Sintua DRS Roma Parulian Simaremare. Shalom Amang, apa kabar? Shalom Minang. Saya Dr. Andrus Roma Parulian Simaremare sebagai fungsionaris di HKBP Glugur, menjadi ketua Parartaun. Kami mengucapkan terima kasih kepada TVRI yang telah mengundang kami di dalam Mimbar Agama Kristen. Buat semua pemirsa TVRI di Sumatera Utara, shalom buat kita semuanya. Demikian ini. Baik, nanti kita akan memiliki berdiskusi, kita mempunyai sesi diskusi, namun kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan nanti juga yang akan disampaikan oleh Pendeta Roni E. Silitonga MTH. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Paduan Suara Inata Ni Parhalado dan Parhalado Ina IPPI HKBP Glugur yang berjudul Asi Roham Diau.
Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Secara khusus, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini sesuai dengan tema acara kita, yaitu hidup baru. Tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia terus berubah dan mengalami perubahan. Dan kita pasti berharap sesuatu yang baru dan juga yang lebih baik dari perubahan itu. Namun, di dalam kenyataannya, sering kita bisa kecewa karena melalui perubahan itu kita bisa mengalami sesuatu yang bisa membuat penderitaan, persoalan, dan juga krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik dari segi moral, baik dari nilai-nilai dan norma sosial, dan lingkungan hidup dimanapun kita tinggal. Apa yang menjadi sikap kita sebagai orang Kristen? Apakah kita diam? Apakah kita tidak ambil bagian dan ikut serta untuk memperbaikinya? Kita tidak bisa memungkiri apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, bahwa kehadiran yang baru itu sering menjadi seperti monster yang bisa saja membuat hidup kita menjadi takut. Karena seringkali perubahan itu membuat krisis dan juga disrupsi atau perubahan tatanan lama kepada sesuatu yang baru dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, kita dituntut harus ikut untuk menghadirkan tanda-tanda ciptaan baru di dalam Kristus. Sebagai wujud kita itu hidup di dalam Kristus itu sendiri. Baik di tengah-tengah gereja, baik di tengah-tengah masyarakat, dan juga di mana kita hidup dalam kehidupan sosial ini. Kita harus mengalami sebuah perubahan dan pembaruan hidup ke arah yang lebih baik. Itulah yang menjadi bukti dari kehadiran orang-orang yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi, pemirsa TVRI yang ada di Sumatera Utara dimanapun kita berada, tema khotbah kita ini adalah manusia baru. Manusia sebagai ciptaan baru. Dalam sejarah penciptaan, kita adalah gambar dan rupa Allah. Imago Dei, dan ini berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Baik suku, baik marga juga, baik dari latar belakang yang berbeda, kita ini semua adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah Imago Dei. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Imago Dei kita itu dipulihkan kembali supaya kita menjadi
teladan dari Allah yang harus kita hidupi, dan juga teladan Kristus yang harus kita hidupi. Itulah yang disebut dengan imitatio Dei dan juga imitatio Christi itu. Itulah yang menjadi dasar bagi setiap orang percaya untuk melakukan tupoksinya di dalam kehidupan dunia ini sebagai imago Dei dan juga sebagai mandataris dari Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus, 2 Korintus 5 ayat 17 adalah sebuah pernyataan yang tegas dari Paulus tentang identitas dan transformasi hidup orang percaya yang sangat berbeda dari dunia ini. Yang sangat berbeda dari dunia ini. Karena ciptaan baru dalam diri orang percaya bukan bersumber dari dunia ini, melainkan itu adalah otoritas daripada Allah itu sendiri di dalam penebusan dan juga di dalam pendamaian dan keselamatan oleh Yesus Kristus itu sebagai ciptaan baru, sebagai kehidupan baru dalam karya penciptaan Allah yang terus menerus berlangsung sepanjang perjalanan kehidupan kita, bahwa kehidupan orang percaya harus mengalami pembaharuan hidup. Ciptaan baru di sini bukan berarti bahwa manusia itu diciptakan lagi dalam versi bentuk yang berbeda atau dari keadaan yang berbeda dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, tetapi yang mau dikatakan di sini adalah hidup kita di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu adalah kita di-upgrade atau ditingkatkan. Kita juga di-update, diperbaharui, bukan hanya moral, tetapi realitas baru yang kita hadapi sekarang, yang sudah terjadi dan harus mengubah segala sesuatunya itu menjadi baik. Baik dalam diri kita sendiri, baik dalam relasi kita, dan juga dalam dunia ini. Kita lihat melalui nats ini bahwa kata kunci ayat ini adalah di dalam Kristus. En Christo. En Christo itu artinya adalah yang ada di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus pasti dia akan mengalami sebuah pembaharuan. Di dalam Kristus artinya menjadi satu kesatuan dengan Kristus melalui Roh Kudus. Kemudian itulah yang disebut dengan ciptaan baru. Dalam bahasa aslinya disebutkan kainektesis, artinya bahwa baru di sini itu adalah merujuk kepada value, merujuk kepada nilai kehidupan, kualitas, bukan hanya sekedar perjalanan waktu saja yang berhubungan dengan kronos, tetapi hidup di dalam kairos Tuhan itu, yang berarti bahwa waktu itu adalah saat yang tepat, saat yang benar di dalam Tuhan. Jadi kata baru di sini menunjuk kepada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di dalam penciptaan Allah itu. Sesuatu yang belum pernah ada di dalam penciptaan Allah. Jadi seseorang di dalam Kristus bukan hanya diperbaiki, tetapi dia dicipta ulang, dilahirkan kembali. Identitas lama itu harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan. Bahwa ciptaan baru itu berhubungan dengan keterlibatan Allah secara langsung di dalam hidup manusia. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, pemirsa TVRI dimanapun berada. Kemudian dikatakan Paulus dalam nas ini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Adalah pernyataan yang sangat tegas dari Paulus bahwa di dalam Kristus yang lama pasti berlalu, yaitu kehidupan lama. Dan kata sesungguhnya di sini
adalah menekankan bahwa yang baru itu sudah datang dan muncul sebagai realitas baru dan yang terus berdampak dalam kehidupan itu. Identitas baru itu harus kita wujudkan dalam perjalanan kehidupan kita sampai zaman eskatologis akhir zaman. Karena masa depan orang percaya dimulai dari hidup di dalam Kristus itu sendiri. Oleh karena itu apa yang mau dikatakan nas ini kepada kita? Dengan nas ini kita disegarkan dalam tugas panggilan dan tanggung jawab manusia baru itu adalah bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Kita lihat sekarang banyak yang menjadi tantangan kita sebagai orang percaya. Krisis baik nilai norma, tatanan sosial dan juga lingkungan hidup. Kita di sana harus berjuang bagaimana mewujudkan hidup yang baru itu. Kemudian bagaimana menjadi manusia baru, yaitu ciptaan baru. Bukan hanya berbicara tentang tubuh dan badan, tapi itu adalah tentang kualitas dan karakter kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi manusia baru adalah bukan hanya slogan, bukan hanya jargon, tetapi itu harus kita wujudkan di dalam iman kita kepada Kristus itu sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Firman-Mu mengingatkan kami akan tugas dan panggilan kami sebagai manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Kami terpanggil untuk meninggalkan kehidupan yang lama, terpanggil untuk menjadi pembawa pembaruan di tengah gereja dan juga di tengah masyarakat. Menjadi pembawa suara pembaharuan itu dalam realitas kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan untuk tugas mulia ini menjadi garam dunia dan terang dunia. Menjadi hidup yang bermanfaat di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian yang dipersembahkan oleh paduan suara Inata ni Parhalado Ina HKBP Glugur dengan judul Kurasa Kasih-Mu.
bersama kami tentunya dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Saya ingin langsung saja kepada Amang Sintua Roma Parulian Simaremare selaku Ketua Majelis Parhartaon HKBP Glugur. Saya ingin bertanya Amang, bagaimana sejarah berdirinya HKBP Glugur Resort Medan Utara dan juga database jumlah jemaat atau pelayan saat ini. Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan sejarah berdirinya HKBP Glugur ya Bu ya. Pada sebenarnya yang menjalani sejarah ini adalah para penatua-penatua kami yang terdahulu. Kami ini hanya mendengar berita dan yang telah tertulis di buku Jubileum HKBP pada tahun 2006. Sejarah berdirinya HKBP Glugur ini dimulai dari tahun 1956 yang mana pelayanan di situ masih sangat sederhana, di mana kebaktian dilakukan masih di rumah-rumah yang fasilitasnya pun sangat sederhana. Sekedar ada tempat duduk, bisa berkumpul, hanya pada saat itu sesuai dengan sejarah yang kami ketahui masih 17 kepala keluarga di dalam pembentukan awal gereja HKBP Glugur. Mereka menurut ceritanya pada saat itu sangat susah dan banyak tantangan-tantangan yang mereka alami baik dari di luar dari Kristiani, karena pada saat itu jemaat kita di situ khususnya orang Batak masih sangat sedikit. Lingkungan itu dulu masih sepi dan jalan-jalan sekarang ini bukan seperti sekarang, dulu masih jalan kecil. Sekarang ini yang jadi kota di lingkungan HKBP Glugur. Dan selanjutnya makin berkembang sampai tahun 2006 di Jubileum HKBP Glugur jumlah kakak mencapai 710 kakak. Itulah pesatnya perkembangan dari 1956 sampai ke 50 tahun jubileum 710 kakak. Dan selanjutnya pada jenjang dari tahun 1956 sampai dengan 1969 HKBP mendirikan sekolah SD. Sekolah SD masih pada saat itu 6 kelas. Kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. 4 tahun kemudian ditambah lagi kelas, 3 kelas. Sesudah tamat yang SD, ada yang tamat, dipikirkan untuk menyekolahkan lanjutannya. Diberdirikanlah itu SMP HKBP. Jadi di Glugur itu sudah ada sekolah SD sampai SMP pada saat itu. Dan di Kemelut HKBP pada saat itu ada kemunduran. Mungkin Ibu mengetahui dan Bapak Ibu pemirsa mengetahui Kemelut HKBP pada saat itu sangat merugikan jemaat Kristen, khususnya HKBP. Pelayanan-pelayanan di situ sangat terbatas, bahkan terancam melakukan kebaktian-kebaktian. Ada yang sampai sembunyi atau pindah tempat. Oleh karena itu
makin berkuranglah pelayanan pada saat itu. Jemaat-jemaat pun ada yang terpisah. Tetapi dengan berkat Tuhan, dengan kerjasama dengan pimpinan pusat, memperdamaikan jemaat itu, akhirnya sekarang bisa akur dan damai, dan segala pelayanan yang ada di HKBP Galugur bisa berjalan dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur juga kepada HKBP Pusat yang telah peduli dengan kedamaian di HKBP Galugur. Demikian, Ibu. Baik, jadi proses berdirinya gereja ini tidaklah mudah ya Amang ya. Tapi Tuhan tetap memberikan kita kekuatan dan Tuhan tetap memberikan jalan-jalan hingga saat ini. Ternyata HKBP Galugur sudah ratusan jemaatnya, seperti itu ya Amang ya. Baik. Selanjutnya saya ingin kepada Pendeta Roni E. Silitonga MTH. Amang, apa sih yang menjadi tantangan pelayanan di HKBP Galugur ini, terkhususnya dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi yang sangat cepat berubah ini? Ya. Baik, terima kasih Ibu Boru Damanik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu tadi. Dalam pelayanan saya masih 1 bulan di HKBP Galugur Resort Medan Utara. HKBP Galugur itu adalah termasuk di dalam keberadaannya di Kota Madya Medan ini. Tantangan yang saya lihat dalam pelayanan 1 bulan ini memang sangat membutuhkan tenaga yang muda atau yang energik, secara khusus dalam pelayanan remaja dan juga pemuda dan pemudi. Karena saya melihat gereja HKBP Galugur Resort Medan Utara itu terletak di dalam kawasan beberapa universitas yang ada di sana. Sehingga dalam kebaktian-kebaktian minggu, anak-anak atau mahasiswa-mahasiswi yang dari beberapa universitas menghadiri kebaktian minggu di sana. Jadi dibutuhkan pelayanan-pelayanan yang benar-benar mempersiapkan diri dalam pelayanan, baik dalam pelayanan kategorial, baik dalam pelayanan minggu, apalagi kita lihat di zaman ini sekarang bahwa pemakaian teknologi digitalisasi di era globalisasi ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah gereja. Kita pakai itu dalam hal yang positif untuk meningkatkan spiritualitas warga jemaat, secara khusus remaja dan juga muda-mudi HKBP Galugur. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya ingin kembali lagi kepada Amang Sintua Simaremare. Boleh Amang jelaskan seperti apa pelayanan yang ada di gereja HKBP Galugur? Baik, terima kasih kembali, Bu. Program pelayanan di HKBP Galugur tidak terlepas dari program HKBP. Yang mana program HKBP yaitu disebut transformasi, perubahan, merubah pelayanan-pelayanan di HKBP untuk lebih baik. Dan di HKBP juga sudah diaturkan melalui pelayanan dari dewan-dewan sesuai dengan Tritunggal tugas panggilan gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Di HKBP Galugur itu pimpinan sudah mengaturkan sesuai dengan rapat huria, membuat tugas-tugas semua dewan-dewan di huria. Dari koinonia sudah lengkap kegiatannya ini semua, dari kebaktiannya, dari pelatihannya, pelatihan guru, kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja, Naposo Bulung, kebaktian umum, kebaktian sore, di kebaktian di rumah-rumah, di WEK.
Demikian semua diaturkan ini di dalam dewan-dewan pelayanan. Baik di marturia juga, di koinonia dan diakonia. Dan khususnya diakonia ini peduli dengan kejadian-kejadian yang ada di seluruh jemaat. Kebetulan sektor HKBP Geluguri punya 11 sektor. 11 sektor mereka ini harus memperhatikan jemaat itu semuanya apa kejadian di dalam sektor-sektor itu. Apakah ada yang bersuka cita, apakah ada yang duka cita. Mereka bersama dengan Pangulan Nada Botiki bersama-sama melayani, menjumpai para jemaat-jemaat yang ada di sektor 1 sampai 11. Demikian program itu tersusun semua sesuai dengan dewan-dewan yang telah diaturkan oleh Kuria. Terima kasih. Baik, berarti ada tadi salah satu program yaitu renovasi gereja ya Amang. Iya. Ya kiranya program apapun itu yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan pastinya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi dalam sesi dialog yang kedua, namun sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Christine Pandiangan dan Rafael Sean Limbong yang berjudul Tuhan Tahu. Ya, sungguh merdu dan menyentuh hati persembahan pujian dari saudara kita tadi. Pemirsa, kita akan melanjutkan sesi dialog kita. Saya ingin bertanya kepada Amang Pendeta Roni E. Silitonga MTH. Apa yang menjadi tema tahunan HKBP tahun 2025 ini dan apa kaitannya dengan menjadi hidup baru? Baik, tahun HKBP mulai tahun 2025 sampai tahun 2028 disebut dengan tahun transformasi. Harapan dari tahun transformasi ini adalah sebuah perubahan dan pembaharuan ke arah yang lebih baik. Baik dari pelayanan, baik dari pelayan itu sendiri, dan juga dalam kehidupan warga jemaat itu sendiri. Jadi harapan itu kita bisa capai, yaitu ketika kita kembali kepada Kristus dan teladan Kristus dan tinggal di dalam Kristus, karena Kristuslah yang membuat kita menjadi baru, seperti khotbah yang saya sampaikan tadi. Baik Amang. Berarti tahun ini adalah tahun transformasi HKBP ya Amang ya. Siap. Nah selanjutnya saya ingin bertanya kembali kepada Amang Sintua, Roma Parulian Simare-Mare. Apa yang menjadi harapan gereja terhadap kualitas pelayan atau hamba Tuhan di HKBP? Baik Bu, sesuai dengan bincang-bincang dengan para tokoh jemaat. Sekarang ini ada dua bagian pelayan di HKBP Gelugur. Pelayan yang penuh waktu, yang dikatakan pendeta, seperti di kami ada pendeta resort, ada pendeta fungsional, ada guru huria. Yang kedua ada pelayan dari penatua gereja. Dikatakan ini sintua. Harapan dari jemaat kepada pangula atau penuh waktu. Sekarang ini kan sudah penggajian daripada penuh waktu ini sudah sentralisasi. Langsung penggajiannya dari pusat. Artinya dimanapun para amang dan inang ditempatkan oleh HKBP pusat, pemasukannya sudah sama semuanya. Sesuai dengan
golongannya. Kalau dulunya, kalau ditugaskan di desa, para Amang-Inang ini agak menjerit dia. Ya. Karena di sana penghasilan jemaat tidak seberapa. Kalau di kota lebih tinggi dan layaklah kalau memang di kota lebih tinggi pendapatannya. Kalau sekarang sudah sama, Ibu. Jadi karena pelayanan itu sudah sama, kami pikir kalau petugas penuh waktu ini tidak perlu lagi memikirkan hal yang begitu. Dilayanilah dengan baik. Waktunya dipakailah dengan baik untuk merubah sifat karakter jemaat itu supaya lebih baik sesuai dengan tahun transformasi HKBP yang baik akan makin lebih baik. Kehidupannya pun harus diperhatikan mana yang susah, ya dibuatlah pencerahan-pencerahan ini. Ke rumah-rumah datanglah para pemuda nakuptiki atau penuh waktu bersama dengan penatua atau sintua. Itu harapan daripada jemaat. Bahkan kalau ada jemaat yang bermasalah, mereka itu sangat kepingin dan senang kalau para pelayan penuh waktu itu menghadiri mereka ke rumah-rumah. Karena apapun dikata, kalau yang namanya firman Tuhan yang mengubah hati dari jemaat itu, hatinya pun akan lebih senang dan bisa berubah. Pemikirannya yang biasa sempit makin maju. Demikian juga dengan kalau sintua ini, penatua ini kan hanya murni tidak mengharapkan sesuatu sebenarnya dari gereja. Hanya mengharapkan supaya dia masuk surga. Itu yang diharapkan sebenarnya. Jadi tinggal daripada pembinaan daripada pelayan yang penuh waktulah kepada kami. Kalau memang penuh waktu menggerakkan para penatua ini ada 42 penatua di HKBP Gelugur yang menangani 11 sektor. Tinggal bagaimana pelayan penuh waktu ini membina atau mengarahkan kami para penatua ini supaya melayani dengan baik, supaya peduli dengan jemaat, supaya peduli dengan keluhan jemaat dan kehidupan jemaat digerakkan oleh pelayan penuh waktu. Itulah harapan daripada jemaat HKBP Gelugur. Baik, berarti sungguh memang kerja keras ya Mang seorang hamba Tuhan ini dalam benar-benar menjalani pelayanannya seperti itu ya Mang ya. Baik, nah selanjutnya saya ingin juga bertanya kepada Amang tentang kepedulian. Tadi kita bicara tentang kualitas hamba Tuhan. Nah kepedulian itu juga berkaitan dengan kepedulian terhadap menjaga lingkungan hidup. Nah bagaimana tanggapan Amang mengenai hal tersebut? Baik Bu, lingkungan ini sebenarnya sangat boleh mempengaruhi sifat atau menjadi tiruan buat orang. Salah satu contoh, kalau kami penatua ini kalau rumah kami pun kotor, itu cakap aja sama dia itu. Percuma aja penatua itu sintua. Rumahnya aja nggak bisa dibersihkan, apalagi hatinya. Sama juga dengan lingkungan Kota Medan ini. Ini perusahaan-perusahaan di Kota Medan ini banyak yang jahat ini. Terutama di daerah Kim. Membuang limbah sembarangan. Kalau ibu bisa merasakan pagi-pagi ada bau ikan asin di udara, itu disinyalir membuang limbah ke udara, akhirnya tercemar.
Bahkan limbah juga ada dibuang ke laut, mematikan ikan di laut. Itu di lingkungan Kota Medan. Baik. Jadi bahaya kalau dilakukan itu yang perlu diawasi. Kalau ada jemaat yang ada di daerah itu harus peduli oleh penatua itu. Dan selanjutnya, ini kami dengar juga ada masalah di sekitaran Danau Toba sekitarnya. Di sana ada penebangan kayu yang mempengaruhi debit air Danau Toba. Dan bahkan ada yang perkampungan jemaat tidak bisa jalan karena ditutup oleh salah satu perusahaan jalan, tidak bisa dinikmati oleh rakyat. Sementara tanah itu tanah nenek moyang kita dulu. Karena duluan nenek moyang kita ke sini baru ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara duluan. Masyarakat Batak itu duluan di sana. Tercipta jadi negara. Tetapi sekarang ini kami lihat pemerintah lebih pro kepada pengusaha. Maka untuk ini kita jemaat HKBP khususnya dan seluruh warga negara Indonesia harus saling menjaga lingkungan hidup. Baik Amang. Terima kasih. Baik Amang, terima kasih. Iya, itu tadi diskusi kami bersama Amang Pendeta Roni E. Silitonga MTH dan juga Amang Situasi Mare-Mare. Saya mengucapkan terima kasih dan juga kepada seluruh pengisi acara. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memakai hidup kita. Demikianlah acara Mimbar Agama Kristen Protestan kali ini. Saya Elizabeth Grace Damanik dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai bertemu dalam acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Habis waktu.